Itu adalah sebuah pemukiman yang diklaim telah direbut oleh Rusia pada akhir tahun 2025. Rusia berbohong saat itu. Sekarang mereka telah dikalahkan. Ukraina baru saja membebaskan Stepnahisk, menghapus pengaruh Rusia di wilayah itu dalam semalam lewat aksi serangan balik cerdas yang kerap ditunjukkan pasukan Ukraina sepanjang sebagian besar tahun 2026. Tapi ini bukan kemenangan biasa. Stepnahisk adalah salah satu pemukiman paling strategis di Ukraina karena satu alasan sederhana. Ini adalah kunci untuk pembebasan total Zaporizhia. Pada 18 Mei, Intelijen Pertahanan Ukraina atau HUR mengumumkan bahwa pasukan khusus Ukraina telah menyelesaikan operasi yang tidak pernah diduga oleh Rusia. Pasukan itu tak hanya merebut sebagian wilayah Stepnogorsk, tetapi juga menguasai seluruh permukiman lewat operasi terkoordinasi yang berhasil memukul mundur hampir semua kaki tangan Putin dari pertahanan mereka. Prajurit Rusia berlarian mencari perlindungan apapun yang bisa melindungi mereka dari pasukan Ukraina. Dalam prosesnya, mereka meninggalkan lokasi-lokasi penting di Stepnogorsk yang kemudian dikuasai oleh Ukraina. Ini penyerahan diri besar-besaran, sebagian besar momennya direkam kamera. HUR membagikan rekaman di Telegram yang menceritakan kegagalan Rusia di Stepnogorsk. Kita melihat tank-tank Ukraina bergerak menuju pemukiman dengan sangkar pelindung yang dirancang untuk meledakkan drone kamikaze yang masuk sebelum mereka bisa melakukan aksinya yang berbahaya. Tembakan bertubi-tubi diarahkan ke posisi Rusia, dikoordinasi pasukan penyerang Ukraina dari tank dan kendaraan lapis baja. Seiring video berlanjut, kita melihat kendaraan lapis baja Ukraina bergerak masuk ke Stepnogorsk itu sendiri. Pasukan darat bertempur di kota, memburu penyusup Rusia dan menghancurkan mereka. Drone menjatuhkan bom, tank menembak lebih banyak peluru. Pemukiman itu perlahan direbut kembali. Ini adalah kerugian yang tak terukur bagi Rusia. Namun di balik masalah ini, ada masalah besar lain, karena kehilangan Stepnogorsk membuat semua rencana Putin untuk Zaporizhia hancur. Sebelum membahas itu, HUR masih punya banyak cerita soal aksi para operatifnya jelang 18 Mei. HUR menyatakan, operasi kilat ini dilaksanakan bersama unit-unit Ukraina lain untuk menstabilkan Stepnogorsk dan menumpas tentara Rusia yang membangun pertahanan di area penting pemukiman itu. Kombinasi pengintaian udara dan tembakan presisi digunakan untuk meraih kemenangan Ukraina, seperti yang disampaikan oleh Viktor Tokotyuk, komandan unit R-10, yang mungkin memainkan peran terbesar dalam keberhasilan Ukraina di Stepnogorsk. Komentar tersebut memberitahu kita bahwa drone, seperti yang sering terjadi, memainkan peran kunci. Namun, alih-alih menabrak sasaran dan menjatuhkan bom, meski kami yakin itu juga terjadi, drone-drone itu juga memberi Ukraina pandangan udara permukiman saat pasukannya bergerak merebut wilayah. Tokotyuk melanjutkan, menyatakan setiap bangunan diperiksa untuk jebakan dan sisa-sisa personel musuh. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa musuh akan terus mencoba masuk ke kota lagi, tetapi kami sudah siap untuk hal ini. Ini bukan operasi sembarangan, melainkan operasi yang direncanakan dengan matang dan sangat mematikan. Hasilnya bahkan lebih buruk dari yang diharapkan Rusia. Selain hampir seluruh pasukannya dipaksa keluar dari Stepnogorsk, Ukraina juga memutus hampir semua jalur pasokan Rusia yang bisa mendukung sisa penyusup. Jembatan menuju pemukiman itu dihancurkan. Hanya satu jalan di timur Stepnogorsk yang tersisa, tapi jalan ini memaksa peralatan Rusia melewati persimpangan yang langsung di garis tembak Ukraina. Putin kini menghadapi masalah besar. Beberapa tentara Rusia di Stepnogorsk harus dianggap hilang tanpa bantuan yang akan datang. Harapan mereka hanya bisa membunuh 1 atau 2 tentara Ukraina, padahal kemungkinan besar mereka akan menyerah atau dihancurkan. Namun masalah utama bagi Putin adalah Ukraina memutus jalur pasokan ke Stepnogorsk, sehingga Rusia sulit melancarkan serangan besar ke kota itu. Rusia harus tetap mengandalkan penyusup, dan kita baru melihat betapa buruk hasilnya. Rusia berupaya mempertahankan posisinya di tengah serangan Ukraina, namun pertahanannya lemah, menandakan Rusia sudah lama tak memasok para penyusupnya di Stepnogorsk. Mereka hanya bisa menyiapkan drone FPV dalam penyergapan untuk tank dan kendaraan lapis baja Ukraina. Drone itu bahkan tidak mendekat. Media United 24 melaporkan drone itu terdeteksi dan dihancurkan sebelum mencapai target. Tunggu sebentar, 1 drone FPV saja. Apakah Rusia yakin bisa mempertahankan Stepnogorsk hanya dengan 1 drone? Atau pasukan mereka di sana kekurangan suplai sehingga hanya drone itu yang bisa dikirim? Sekarang itu kurang penting karena pemukiman sudah dibebaskan dan derusifikasi bisa dimulai.
Ini adalah hasil upaya Rusia selama setahun yang gagal merebut Stepnogorsk, menurut Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirilo Budanov. Selama lebih dari setahun, musuh gagal menduduki Stepnogorsk meski mengerahkan banyak sumber daya dan mengalami kerugian besar, ujar Budanov sebelum memberi penghargaan kepada pejuang Ukraina. Saya berterima kasih kepada pasukan khusus HUR dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan semua unit pasukan pertahanan Ukraina atas profesionalisme dan keberaniannya dalam mempertahankan garis pertahanan serta menghancurkan penjajah Rusia, kata Budanov. Dia kemudian mengakhiri dengan pesan yang akan lebih menyakitkan bagi Putin daripada apapun. Rusia sekarang tidak punya kesempatan untuk mengancam Zaporizhia. Pravda melaporkan semua lokasi penting di Stepnogorsk kini dikendalikan militer Ukraina. Alasan pentingnya hal ini akan dibahas nanti. Rusia akan teringat kembali bukan pada kemenangan-kemenangan besar seperti pembebasan Kupiansk di akhir 2025. Tidak, Rusia akan melihat apa yang baru saja terjadi di Stepnogorsk dan mereka akan tahu bahwa operasi mengesankan HUR adalah kelanjutan langsung dari sesuatu yang telah dilakukan Ukraina hanya beberapa hari sebelumnya. Pada 15 Mei, media United 24 melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah menghancurkan pertahanan Rusia di wilayah Kharkiv yang menyebabkan pembebasan desa Odratna bersama dengan 22 km wilayah. Strateginya jelas, pertahanan aktif Ukraina sepenuhnya berfokus pada mengidentifikasi titik lemah Rusia dan menghantamnya dengan keras untuk menyelesaikan proses Rusifikasi. Kita melihatnya di Kharkiv pada 15 Mei, sekarang di Stepnogorsk. Putin tak bisa lagi beranggapan pencapaian Ukraina hanya terjadi sekali atau dua kali. Itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa pemimpin Rusia akan meratapi nasibnya sambil menenggak vodka. Karena apa yang baru saja dia lihat di Stepnogorsk adalah bagian dari pola yang menunjukkan bagaimana serangan besar musim semi yang diluncurkan Rusia pada awal Maret benar-benar gagal total. Ukraina melanjutkan keberhasilan besar di bulan April pada lini serangan balik. Sebuah laporan tanggal 2 Mei dari Institut Studi Perang atau ISW mengungkapkan bahwa Rusia mengalami kerugian wilayah bersih pertama melawan Ukraina sejak serangan Agustus 2024 ke wilayah Kursk di Rusia. Jika serangan itu diabaikan, situasinya makin buruk bagi Putin. Rusia belum mencatat kehilangan wilayah bersih sejak serangan balasan Ukraina musim panas 2023. Sejak itu, kecuali Agustus 2024, Kremlin selalu membanggakan perolehan wilayah sekecil apapun. Namun pada April, Kremlin tidak sesumbar. Dengan perkembangan Mei, Ukraina membebaskan permukiman dan pasukan Putin terus terhambat di Donbas, kemungkinan kita akan segera melihat Rusia kembali kehilangan wilayah. Jika itu terjadi, Stepnogorsk jadi sorotan utama. Bersama keberhasilan Ukraina belakangan ini memberi sinyal ke Putin bahwa momentum perang mulai berpihak ke Ukraina. ISW mengatakan bahwa data dari medan perang telah menunjukkan bahwa perubahan keadaan akan segera terjadi sejak beberapa waktu lalu. Kemajuan Rusia di medan perang melambat sejak November 2025 akibat serangan darat dan jarak menengah Ukraina yang terus berlangsung. Pemblokiran penggunaan terminal Starlink oleh Rusia di Ukraina pada Februari 2026 serta pembatasan Telegram oleh Kremlin telah memperburuk masalah yang sudah ada di militer Rusia, menurut laporan ISW pada 2 Mei. Rusia belum berhasil mengatasi masalah ini. Kini, apa yang CNN sebut sebagai kemenangan beruntun Rusia di Ukraina resmi berakhir. Prajurit Ukraina mulai merasakannya. Keadaan telah berbalik, klaim seorang perwira bernama Kirilo Bondarenko saat berbicara kepada CNN. Dia mencatat pasukan Rusia yang dilawan Ukraina kini kelelahan dan moralnya terkuras. Ya, itulah yang terjadi ketika Putin mengorbankan setiap prajurit yang setengah berbakat yang dimiliki Rusia. Yang tersisa hanyalah pasukan tak terorganisir, kurang terlatih, dan enggan berada di Ukraina. Daging meriam tidak akan memenangkan perang, sebanyak apapun yang dimiliki Putin. Ukraina baru saja membuktikan bahwa satu serangan balasan yang terkoordinasi dengan baik dapat menggagalkan upaya 1 tahun penuh yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Namun, Stepnogorsk hanyalah langkah pertama menuju wilayah Zaporizhia lainnya. Sebelum menjelaskan alasannya, ingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda suka wawasan seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kami. Sekilas, Stepnogorsk mungkin tidak terlihat istimewa. Ini hanyalah pemukiman pedesaan kecil yang seharusnya bisa dengan mudah dikuasai oleh militer Rusia yang besar. Namun, kenyataannya mereka jelas belum berhasil melakukannya. Namun, pembebasan dan derusifikasi pemukiman ini oleh Ukraina berdampak jauh melebihi desa itu. Stepnogorsk penting untuk rencana Putin di Zaporizhia. Inilah alasannya. Saat Rusia menciptakan kekacauan di garis depan lewat kelompok infiltrasi, Stepnogorsk memberi peluang Ukraina menstabilkan dan meluruskan garis depan.
Ukraina kini punya titik fokus untuk mendorong lebih jauh ke wilayah Zaporizhia yang diduduki. Titik fokus itu baru saja hilang dari Rusia. Sebelum Stepnogorsk dibebaskan Ukraina, desa itu dipersiapkan sebagai pangkalan serangan Rusia ke Zaporizhia. Karena itu, Rusia lebih dari setahun mencoba merebut permukiman tersebut namun gagal. Ini adalah landasan peluncuran, titik tolak yang juga sangat strategis untuk memberikan kendali tembakan kepada siapapun yang menguasai Stepnogorsk atas jalur logistik di sekitarnya. Apakah kamu ingat persimpangan jalan yang kami sebutkan sebelumnya, yang sekarang menjadi satu-satunya jalur tersisa Rusia untuk kembali ke desa itu? Itulah jalur-jalur yang kini bisa dihujani artileri Ukraina setiap kali Rusia menyerang Stepnogorsk. Permukiman itu penting bagi Putin. Meski mungkin tak diungkapkan, akhir 2025 Putin menegaskan bahwa maju lebih jauh ke dalam kota Zaporizhia adalah prioritas militer Rusia. Pada 29 Desember, Reuters melaporkan Kolonel Jenderal Mikhail Toplinsky, salah satu komandan utama Rusia dalam kelompok militer Dnipro, telah menyampaikan hal itu kepada Putin. Pasukan Rusia hanya 15 km dari luar kota Zaporizhia, permata mahkota wilayah yang namanya diambil dari kota itu. Saat itu, menurut Reuters, Rusia telah menguasai 75% wilayah Zaporozhia Oblast, termasuk pembangkit listrik nuklir di sana. Namun, kota itu tetap jadi tujuan utama. Putin menegaskan pada Desember dengan memerintahkan tentaranya terus berupaya merebut Zaporozhia. Stepnogorsk sangat penting untuk tujuan itu karena tempat itu merupakan basis serangan seperti yang disebutkan sebelumnya. Secara psikologis, ini pukulan besar bagi Rusia. Setahun menyerang pemukiman itu sia-sia, namun dampaknya secara strategis justru lebih parah. Setelah menguasai Stepnogorsk, Ukraina bisa fokus maju lebih jauh ke wilayah Zaporizhia, dengan Hulia-Pola kemungkinan jadi target berikutnya. Ini tidak berarti Ukraina hampir merebut kembali Hulia-Pola. Kami akan segera jelaskan alasannya. Namun bagi Putin, titik loncatan yang mestinya menggerakkan pasukan Rusia ke kota Zaporizhia kini bisa dipakai Ukraina untuk memaksa Rusia mengalihkan pasukan dari operasi di timur Oblast Zaporizhia. Ini jadi masalah bagi Putin. Artinya, Stepnogorsk menjadi langkah awal Ukraina membebaskan wilayah yang diserang Rusia sejak awal invasi. Kembali ke dampak psikologis pada Rusia, Stepnogorsk adalah kasus menarik. Menjelang akhir 2025, Rusia banyak membuat klaim palsu soal merebut permukiman untuk persiapan putaran baru pembicaraan damai dengan Ukraina. Tebak permukiman mana yang diklaim Rusia direbut saat itu? Benar, Stepnogorsk. Rusia mengklaim telah merebut permukiman itu pada akhir Desember, serta Hulia-Pola dan Kupiansk. Kita telah melihat klaim-klaim itu gagal di Kupiansk, dipatahkan di Stepnogorsk, dan kini pasukan Rusia di Hulia-Pola patut khawatir. Orang yang percaya klaim Rusia juga akan bertanya-tanya apa yang terjadi. Stepnogorsk seharusnya sudah direbut, memberi Putin lebih banyak pengaruh dalam pembicaraan damai. Sekarang wilayah itu sepenuhnya berada di tangan Ukraina. Kita sudah membicarakan tentang momentum sebelumnya, dan pembebasan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Ukraina sedang berada di atas angin. Jika pembicaraan damai terjadi lagi, Ukraina bisa tunjuk Stepnogorsk dan berkata, Rusia dulu klaim merebutnya, tapi itu bohong, dan kini mereka sudah diusir. Jangan biarkan Putin membuat Anda percaya Rusia tak terkalahkan secara militer. Siapa tahu, Stepnogorsk dan permukiman serupa mungkin berperan lebih besar dalam pembicaraan damai dari yang dibayangkan. Tetap saja, siapapun yang benar-benar memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di permukiman itu, bahkan sebelum upaya derusifikasi Ukraina, pasti sudah bisa melihat kebohongan Rusia. 2 bulan setelah Rusia mengklaim merebut Stepnogorsk pada Februari, fakta tentang peristiwa di desa itu akhirnya terungkap. Rusia tidak merebut apapun. Stepnogorsk menjadi zona pembunuhan mematikan. Tentara Rusia yang dikirim ke sana rata-rata hanya bertahan 12 menit sebelum diburu dan dieliminasi. Setelah Ukraina menguasai Stepnogorsk, zona pembunuhan serupa bisa dibuat di lokasi lain. Sedikit demi sedikit, Ukraina bisa mendorong lebih dalam ke zona abu-abu di mana Rusia mengklaim kemenangan yang sebenarnya belum mereka raih. Ini membawa kita kembali pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya dalam langkah maju Ukraina ke arah Hulia-Pola. Serangan Rusia ke arah itu memang tak berjalan baik. Ingat, Rusia mengklaim merebut Hulia-Pola pada Desember 2025. Pada April, New Voice of Ukraine melaporkan Rusia memprioritaskan serangan ke pemukiman itu, padahal seharusnya tidak perlu jika sudah merebutnya. Saat itu serangan balasan Ukraina sudah membuat kekacauan. Serangan Ukraina ke Aleksandrovka memaksa Rusia mengalihkan cadangan yang semula untuk Hulia-Pola. Itulah intinya. Titik-titik lemah di garis pertahanan Rusia mulai tercipta, bahkan sejak bulan April.
Penaklukan Stepnogorsk tidak otomatis membuat Huliapola jadi target berikutnya, karena kedua pemukiman itu berjarak beberapa puluh kilometer. Rusia membangun garis pertahanan lebih kuat di Huliapola dibanding wilayah lain di Zaporizhia. Ukraina kini bisa mulai melancarkan serangan balasan ke pemukiman kecil lain. Rusia juga mengirim penyusup ke berbagai lokasi seperti di Stepnogorsk. Dorongan Ukraina ke Huliapola mungkin belum sampai ke pemukiman itu, tapi ini mengalihkan perhatian dan memaksa pemindahan pasukan, sehingga Rusia tak bisa melanjutkan serangan ke kota Zaporizhia sesuai rencana. Ini yang menarik, Rusia sudah tahu rencana Zaporizhia 2026 sudah kandas. Saat Putin merencanakan serangan musim semi 2026, Donetsk dan Zaporizhia jadi target utama. Kini hanya Donetsk saja. Itu menurut laporan 19 Mei dari New Voice of Ukraine yang mengutip wakil kepala kantor Presiden Ukraina Pavlo Palisa yang mencatat bahwa Rusia sejauh ini gagal memenuhi tenggat waktu mereka. Donetsk seharusnya jatuh pada awal September, ungkap Palisa. Namun lambatnya kemajuan Rusia ke arah itu berarti tenggat waktu tersebut akan berlalu jauh sebelum Donetsk jatuh. Akibat kegagalan itu, Rusia tak bisa memperkuat serangannya ke Zaporizhia. Mereka tetap mencoba, tapi cadangan dialihkan ke Donetsk. Saat Ukraina menghapus pengaruh Rusia di tempat-tempat seperti Stepnogorsk, kemungkinan besar akan terjadi kebuntuan atau kemajuan Ukraina lebih jauh ke Zaporizhia pada akhir 2026. Intinya, Ukraina kembali sukses melakukan serangan balasan, sesuatu yang tak pernah direncanakan Putin. Laporan ISW tanggal 9 Mei menyatakan bahwa ofensif musim semi Rusia praktis terhenti karena Rusia gagal membuat terobosan operasional yang signifikan selama setahun penuh. Wilayah yang telah direbut, terutama pada tahun 2026, sangat terbatas dan tidak signifikan secara strategis, tambah ISW. Yang memperparah keadaan adalah strategi jarak menengah Ukraina yang segera akan jadi masalah bagi Rusia hingga puluhan mil di belakang garis depan baru di Stepnogorsk, kini setelah Ukraina menguasainya. Ukraina menggabungkan serangan roket menggunakan sistem seperti HIMARS yang sebelumnya telah membantunya menyerang wilayah belakang Rusia dengan generasi baru drone jarak menengah yang menghancurkan logistik dan komando Rusia di belakang garis depan. Serangan drone jarak menengah Ukraina pada April meningkat 2 kali lipat dari Maret dengan serangan ke target hingga 180 km di belakang garis depan semakin sering. Itu ancaman lain bagi Rusia dan ambisinya di Zaporizhia. Ukraina belum bisa maju ke Khlivopoli, tapi dengan Stepnogorsk sebagai pangkalan baru, Ukraina bisa meluncurkan drone jarak menengah ke permukiman itu dan wilayah sekitarnya untuk mengganggu upaya Rusia menuju Zaporizhia dari jarak tertentu. Dan setiap serangan melemahkan Rusia. Setiap kali Rusia melemah, peluang untuk melakukan serangan balasan semakin terbuka. Rusia tidak punya jawaban. Mereka sama sekali tidak pernah menduga semua ini akan terjadi sejak awal. Kemenangan luar biasa semalam bagi Ukraina mungkin akan menjadi langkah pertama menuju pembebasan total Zaporizhia. Di timur dan tenggara Ukraina, aksi pembebasan masih berlangsung. Ini adalah kisah yang cocok untuk naskah Hollywood dengan intrik, perencanaan rahasia, dan serangan yang dilakukan dalam lindungan kabut. Saksikan video kami untuk melihat kisah lengkapnya terungkap. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan kemenangan terbaru Ukraina atas Rusia. Terima kasih telah menonton.